Jadi nih khutbah tuh 4 doang nih. Di khutbah pertama alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, baca ayat. Khutbah. Khutbah kedua 4 lagi alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, doa. Jadi khutbah. Pengurus masjid kudu bisa. Khotib nggak datang, nggak usah panik. Khutbah yang pokok aja nih, yang rukunnya doang. Jadi kalau rukunnya doang, bentar lah, 5 menit juga kelar. Yang pendek aja, alhamdulillah, kan udah tuh 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. 3 dah baca. Yang pendek aja ayatnya, apa kayak ayatnya? Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kulullahu ahad. Udah jadi, segitu doang. Kulullahu ahad. Udah jadi. Udah, duduk. Kan udah selesai tuh, semenit. Jadi lagi. Gimana bagus? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil mu'minat. Udah. Turun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu fasal membahas tentang rukun-rukun khutbah Jumat. Wa furudul khutbataini khamsatun, adapun fardu-fardu yakni rukun-rukun 2 khutbah Jumat, khamsatun yaitu ada 5 perkara. Al-awwalu hamdullahi fihima, adapun yang pertama yaitu memanjatkan puji-pujian kepada Allah pada 2 khutbah. Asani, adapun yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, yaitu membaca salawat Nabi pada 2 khutbah. Salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 2 khutbah. As-salisu, adapun yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa, yaitu berwasiat dengan takwa, fihima pada 2 khutbah. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, qiraatu ayatin fil ula, yaitu membaca ayat pada khutbah pertama, au fisaniyati, atau boleh juga pada khutbah yang kedua. Al-khamisu ad-du'a'u lil mu'minin walau rahimakumullah fisaniyati. Adapun yang kelimanya yaitu membaca doa untuk orang-orang mukmin sekalipun doanya bacaannya rahimakumullah. Fisaniyati, pada khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua. Kita belah dulu. Allah a'lam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan berbicara tentang rukun-rukun khutbah, baik pada khutbah Jumat maupun pada khutbah hari raya, ataupun juga khutbah salat istisqa atau salat gerhana. Yang paling pokok adalah khutbah Jumat, sebab
al-khutbatani maqamu rak'ataini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat salat zuhur. Karena zuhur itu 4, maka Jumat cuma 2, yang 2-nya khutbah. Begitu. Sehingga rukun khutbah ini harus betul-betul kita perhatikan. Khususnya ya oleh yang khutbah. Kedua ya oleh para hadirin. Jangan sampai semua yang hadir tuh tidur semua. Dia kagak tahu kalaulah khutbah itu kurang. Ini repot. Kalau khutbahnya bermasalah, nanti sholat Jumatnya bermasalah. Karena kemarin udah kita bedah syarat sah Jumat itu terakhirnya wa an yataqaddamaha khutbatani. Kudu didahului oleh 2 khutbah yang sah. Kalau khutbahnya enggak sah, maka sholat Jumatnya enggak sah. Ini kita mau atur rukun khutbah, syarat khutbah, sunnah khutbah, dan makruh khutbah. Kita akan atur agar supaya cukup pada kajian malam hari ini. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa rukun khutbah itu secara global ada 5. Kalau diperinci ada 8. Ada 8. Jadi kalau ada yang bilang rukun khutbah itu ada 8, itu maknanya dia mengurai secara terperinci. Kalau ada yang bilang rukun khutbah ada 5, itu berarti mengurainya secara global. Secara global. Kenapa? Karena nomor 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3 itu di 2 khutbah ada. Jadi 5 ini ditambah 3 tadi. Gitu, sehingga jumlahnya 8. Kalau mau kita urai satu-satu sebelum kita bedah, di khutbah pertama ada pujian, ada alhamdulillah begitu, ada sholawat, ada wasiat takwa, dan ada baca Quran, baca ayat Quran. 4. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, dan baca Quran, gitu, baca ayat Quran. Khutbah kedua balik lagi, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, dan doa. Jadi 4 tambah 4 jadinya 8. Tapi kita singkat karena kitab itu uraiannya makin singkat kalimat itu makin bagus. Makin singkat. Jadi cara menyusun kata tuh enggak perlu boros. Dikit tapi maknanya luas. Itu singkat namanya. Ini rukun nih. Ada 5. Mana tuh yang 5 tuh? 1, membaca puji-pujian. Redaksinya pakai alhamdulillah. Dengan berbagai bentuk. Yang penting redaksinya hamd. Puji-pujian nih. Enggak boleh diganti sana, enggak boleh diganti syukur, asyukrulillah, enggak jadi. Tapi kalau hamd bentuknya jadi alhamdulillah atau nahmadullah boleh. Atau ana hamidun lillah. Jadi yang penting puji-pujian, hamdan lillah. Jadi yang penting bahasanya hamd. Kalau hamd mah khusus kepada Allah. Hamd. Tapi syukur enggak kepada Allah doang. Karena Al-Qur'annya anishkurli wali walidaik. Kalau syukur bisa kepada Allah, bisa kepada manusia. Tapi kalau hamd khusus kepada Allah.
muji sama Allah, menyanjung Allah tuh alhamdulillah. Kudu ada tuh redaksinya begitu. Kedua, pakai Allah. Enggak boleh pakai yang lain-lain. Jadi alhamdulillahirrahman. Padahal ar-Rahman itu nama Allah juga. Enggak jadi. Kudu alhamdulillah. Mau nahmadullah, terserah. Mau bentuknya isim, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, enggak apa-apa. Yang penting memuji Allah. Bagaimana kalau bahasanya la ilaha illallah? Enggak jadi juga. Kudu alhamdulillah. Padahal la ilaha illallah itu afdalul dzikri. Zikir yang paling tinggi. La ilaha illallah. Begitu. Pokoknya kudu ada puji-pujian. Itu satu. Di mana adanya? Di khutbah pertama kudu ada. Di khutbah kedua kudu ada. Kudu ada. Alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah langsung kita ngambil dari Quran? Enggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Jadi aja. Yang penting niat kita bukan baca Quran, tapi memuji kepada Allah. Begitu. Enggak apa-apa. Yang penting puji-pujian. Kudu ada tuh. Alhamdulillah tuh. Kudu ada. Kedua, baca sholawat. Sholawat Nabi. Mau di khutbah pertama kudu ada, mau di khutbah kedua kudu ada. Dengan redaksi sholawat apa aja. Yang penting sholawat. Enggak mesti Muhammad sebutnya, enggak. Begitu. Rasul juga jadi. Begitu. Jadi, yang penting bersolawat kepada Nabi. Enggak apa-apa. Tapi redaksinya kudu solawat. Enggak boleh diganti. Gitu. Allahumma arham Sayyidana Muhammadan. Enggak boleh. Atau jazallahu Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Enggak boleh. Kudu solawat. Dan enggak boleh pakai domir. Enggak boleh pakai domir solawatnya. Salawat domir namanya. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Enggak jadi. Kudu disebut. Enggak jadi pakai domir. Walaupun ada sebutannya di atas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Enggak jadi. Ini enggak jadi. Alaihi ini. Kudu disebut nama Nabi Muhammadnya. Terserah mau nyebut nama Nabi Muhammad, mau disebut Nabi, mau disebut Rasul. Jadi kayak salawat nariyah tuh. Aslinya dari Sidi Ibrahim At-Tazi, enggak ada Muhammadnya. Salawat nariyah tuh. Jangan heran kalau ada orang baca salawat nariyah, enggak ada Muhammadnya. Karena dari pengarangnya langsung tuh bunyinya begini. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala nabiyyin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wassallim. Begitu. Nah, kita ini ada modif yang sholawat nariyah kita. Enggak apa-apa, itu juga boleh. Yang penting baca sholawat. Kalau enggak baca sholawat, tidak sah. Kalau enggak ada baca sholawat. Begitu. Kudu ada baca sholawat. Baik di khutbah pertama,
maupun di khutbah kedua. Itu yang enak itu khotib tuh pakai sholawat domir. Karena habis syahadat. Syahadat itu enggak rukun, enggak ada di bacaan tadi. Sunat. Begitu khutbah itu baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah syarika lahu Muhammad abdur rasul itu sunat. Tapi sholawatnya jangan sampai pakai domir. Kudu disebut. Sholawat terserah ente mau yang mana ke. Mau sholat munjiat ke. Sholawat yang sholat ke. Yang penting baca sholawat khutbah. Khutbahnya kalau nggak baca sholawat tidak sah. Baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat khutbah itu baca sholawat juga sama dirinya? Itu begitu pertanyaannya. Dijawab oleh ulama seperti Imam Ramli waktu ditanya, apakah Nabi itu bersolawat juga saat khutbahnya? Iya, bersolawat. Tapi enggak pakai alayya. Begitu tuh, Allahumma salli alayya. Ya Allah berikan salawat kepadaku. Enggak, ala Muhammad ngajarin kita. Gitu, Nabi juga bersolawat. Karena itu, kata Imam Ramli, apakah Nabi itu saat khutbah bersolawat? Beliau jawab, na'am. Ya bersolawat. Karena itu rukun di dalam khutbah. Baik di khutbah pertama, khutbah kedua. Itu udah 4 tuh. Kan udah 4. Alhamdulillah khutbah pertama. Alhamdulillah khutbah 2. Udah 2. Salawat khutbah pertama, khutbah kedua. 2. Udah 4. Ketiga, wasiat takwa. Berpesan untuk bertakwa. Di mana? Di khutbah pertama kudu ada, di khutbah kedua kudu ada. Cuman kalau wasiat takwa beda. Kalau alhamdulillah kudu itu bahasanya. Kalau solawat kudu bahasanya solawat. Kalau wasiat takwa tidak mesti redaksi takwa. Terserah. Enggak mesti kita ngomong ittaqullah, enggak. Atiullah juga jadi. Karena yang dimaksud wasiat takwa berpesan orang untuk dekat dengan Allah. Terserah bahasanya. Mau kita bilang atiullah. Ini enggak ada ngomong takwa-takwanya ini. Ya enggak apa-apa. Salah nih. Enggak ngaji malam Selasa dia nyalain. Enggak ngaji malam Selasa. Gitu. Karena wasiat takwa itu tidak mesti redaksinya takwa. Yang penting mengandung makna takwa, menganjurkan taat, melarang orang maksiat. Itu mesti jadi dengan begitu. Enggak mesti ngomong takwa. Enggak mesti. Yang penting di dalam khutbah itu ada menyuruh orang untuk dekat dengan Allah, untuk mentaati perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Jadi redaksinya terserah. Redaksinya. Sehingga rukun khutbah udah 6. Karena 3 ini ada di 2 khutbah. Khutbah pertama kudu ada, khutbah kedua kudu ada. Itu udah 6 tuh. Tinggal 2 lagi. Makanya 8. Kalau secara singkat ya 5. Wasiat takwa. Ini rukun. Rukun yang keempat, kudu baca ayat Quran. Di mana terserah. Di khutbah pertama boleh, di khutbah kedua boleh. Tapi yang bagus di khutbah pertama saja. Biar berimbang. Gitu. Di khutbah pertama saja. Jadi yang paling afdol, posisikan baca ayat Quran ini di khutbah pertama agar berimbang di khutbah kedua doa. Sehingga baca ayat Quran posisikan di khutbah pertama. Terserah ayatnya.
Apakah ayat yang dibaca itu berbicara janji baik Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, atau ancaman Allah? Begitu. Terserah. Apakah hukum? Apakah ayatnya berbicara perumpamaan? Apa ayatnya tentang tauhid? Apa ayatnya tentang sejarah? Yang penting ayat Quran. Ayatnya terserah kita mau baca. Mau di awal khutbah boleh, mau di tengah boleh, mau di akhir khutbah pertama juga boleh. Yang penting ada ayat Quran yang dibaca. Ayat begitu ada. Namun syaratnya ayatnya kudu mengandung faham. Ayatnya kudu bisa dipahami. Walaupun seayat kalau nggak bisa dipahami nggak jadi. Contoh Yasin kan seayat, bener nggak? Nun seayat, begitu. Qaf begitu. Atau Hamim Ain Sin Qaf, yang nggak jadi. Ini artinya apa? Au. Nah, Alif Lam Mim nggak jadi. Ayatnya kudu mengandung arti. Ayatnya. Biasanya orang bakal baca ayat diulang di ujung khutbah pertama. Gitu, baca Al-Asri, baca banyak dia. Yang penting baca ayat. Baca ayat, jangan sampai nggak baca ayat. Tuh, khutbah tuh. Kudu ada ayat. Bagaimana kalau baca ayatnya nggak tuntas? Separuh, tapi bisa difahami. Nah, ini khilaf ulama. Kata Ibnu Hajar nggak kasih kudu ayat yang sempurna, satu ayat utuh. Tapi kata Imam Romli nggak apa-apa. Yang penting bisa dipahami. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu bisa dipahami. Udah ada syarat, udah ada jawab. Nggak apa-apa ayatnya. Yang penting bisa difahami ayatnya. Yang kelima, kudu doa. Tapi posisinya di khutbah kedua. Doa. Doa untuk orang mukmin. Doain begitu. Enggak apa-apa. Mukmin, mau laki mau perempuan, Allah maghfir lil mu'minil mu'minat. Begitu. Itu kayak begitu. Namanya baca ayat. Tapi di khutbah kedua, di khutbah pertama enggak jadi. Kudu di khutbah kedua. Makanya ayat itu diposisikan di khutbah pertama. Ayatnya. Karena doa di khutbah kedua. Jadi nih khutbah tuh 4 doang nih. Di khutbah pertama alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, baca ayat. Khutbah. Khutbah kedua 4 lagi. Alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, doa. Jadi khutbah. Pengurus masjid kudu bisa. Khotib nggak datang, nggak usah panik. Khutbah yang pokok aja nih, yang rukunnya doang. Jadi kalau rukunnya doang, bentar lah, 5 menit juga kelar. Yang pendek aja diri. Alhamdulillah, kan segitu doang tuh jadi. Kan jadi, kan udah 1. Gitu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan udah 2. Ittaqullah. Udah 3. Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Wal asri. Ya udah wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Atau ini mah masih panjang wal asri. Yang pendek aja. Alhamdulillah. Kan udah tuh 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. 3 dah baca. Yang pendek aja ayatnya. Apa kayak ayatnya? Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulullahu ahad. Udah jadi. Segitu doang. Qulullahu ahad. Udah jadi. Udah. Duduk. Kan udah selesai tuh. Semenit. Jadi lagi. Gimana bagus? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ittaqullah. Allah maghfir lil mu'minat. Udah. Turun sholat. Lah rukunnya
Tuh begitu tuh khutbah. Biar cepat. Gitu. Saya pakai kalau corona tuh. Begitu. Khutbah Jumat. Kamu corona sholat. Khutbah yang pendek-pendek aja. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting jadi. Begitu. Corona tuh. Orang girang. Mau disamperin. Sholat Jumat. Udah bubar. Begitu. Dia kagak jadi mau dia. Enggak. Udah bubar. Katanya sholat. Itu lihat aja tuh orang pada jalan-jalan. Padahal udah tadi. Orang bentar doang. Sholatnya bacanya. Inna a'tayna. Begitu. Wal asri inna a'tayna. Kan cepet ya. Jadi salam. Bubar. Pulang. Begitu. Kok zaman corona. Jadi alhamdulillah sholat Jumat juga. Gitu. Ngapain? Enggak sholat Jumat. Ngobrol aja di gardu. Ya Allah. Begitu. Bagaimana? Ngobrol di gardu boleh. Sholat kagak boleh. Ini rada miring ini. Yang kayak begitu tuh. Iya libur. Begitu. Repot. Yang kayak begitu. Jangan sampai ada lagi-lagi dah tuh corona tuh. Bikin puyeng aja. Begitu. Bikin puyeng. Jadi orang pada meninggal tuh karena stres. Meninggal tuh. Bukan karena corona. Karena dia bingung. Begitu. Bingung. Begitu. Jadi dia naik motor mau boncengan rapet. Waktu ke masjid renggang. Dia stres. Ngelamunin itu tuh. Pulang. Begitu. Hah? Kan dia naik Gojek. Bener nggak? Naik Gojek. Menuju masjid. Pakai aplikasi. Nggak apa-apa rapet. Gojek. Ayo masjid renggang. Suruh pakai jarak. Pulang rapet lagi. Ini yang bener yang mana ya? Ngadep Allah takut. Ngadep Allah. Tapi ngadepin Gojek makhluk Allah. Enggak takut. Jadi rada repot juga. Gitu. Mana yang kayak begitu orang yang ngaji juga lagi malam ini nih. Itu yang jadi repot. Ngaji orangnya malam ini nih. Ya Allah. Ini pokok nih. Khutbah nih pokok. Yang 5 nih. Atau saya sebut yang 8. Nih pokok. Jangan ampe kagak ada nih. Yang ini nih. Jangan ampe. Enggak ada. Kudu ada. Nah kita ngomongin sunat-sunat khutbah. Ya kan? Sunat khutbah. Begitu. Sunat khutbah tuh. Satu. Si khotib tuh. Naiknya tuh. Kaki kanan. Naik mimbarnya tuh. Perhatiin tuh. Khotib mana naiknya kayak kiri lagi. Begitu. Gitu. Kurang amplopnya tuh. Nah kiri itu. Oh iya di gue. Iya. Kaki kanan naik tuh. Mimbar tuh. Kaki kanan. 2 baca sholawat. Makanya sunat baca innallaha tuh. Murokinya tuh. Innallaha itu maksudnya nyuruh khotib. Supaya baca sholawat naik mimbarnya nih. Baca sholawat. Baca sholawat. Makanya si Muroki itu. Baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya. Itu maksudnya dia sebelum adzan tuh. Biar khotib naik nih. Baca sholawat. Sunat. Makanya baca itu dulu. Jangan suruh naik dulu baru innallaha. Jangan. Innallaha dulu. Baru khotib itu naik mimbar. Kayak kanan naik. 3, sunat khutbahnya di tempat yang tinggi. Tinggiin. Khutbah tuh tinggiin. Sunat. Nih mohon maaf kayak ngaji itu. Ngikutin tuh. Tinggi. Jadi ini ngaji tinggi. Nih sunat tuh ngaji tuh kayak begini. Di masjid kayak gitu. Kasih kursi. Jangan pakai lekar gurunya. Pakai kursi. Terserah mau permanen kayak kagak kayak biar tinggi. Apa emang sunat. Begitu. Supaya kelihatan tuh semua jamaah. Kalau di Mesir itu tingginya benar-benar tinggi Bang Bos. Tinggi. Sampai kita diri tuh di kakinya khotib. Naiknya ini ya. Tinggi. Jadi kejangkau seluruhnya. Tinggi. Jadi khutbah tuh tinggi tempatnya. Tinggi. Ditinggiin. Jadi kalau ngaji nih kayak gini tinggi tuh kelihatan yang di belakang-belakang tuh kelihatan. Kalau kiainya pakai lekar
Itu yang ngantuk tuh di belakang. Kagak kelihatan sama kiainya. Kagak. Kalau gini nih yang ngantuk, ya nanti tinggal dibilangin. Begitu. Dikasih lempar botol kayak apa kayak gitu. Kan kelihatan. Jadi dengan ngaji kayak begini tinggi nih. Ada teman kita ngaji masih kebet aja. Tuh berarti halamannya belum ketemu. Makanya pakai pura-pura halaman berapa ya. Saya juga begitu tuh. Lihat aja kalau ada di YouTube-nya itu. Halaman berapa ya? Padahal kita tahu tuh halamannya. Maksud kita nolongin. Wataknya orang nih, sebagian orang di Jakarta nih, sama sampingnya aja ogah nanya. Apa sih susahnya nanya? Bang sampai mana? Nanya. Dan pura-pura. Iya nanya doang aja takut banget. Nanya di sampingnya itu. Tanya aja bang sampai mana? Gitu. Halaman berapa? Itu kagak mau nanya, kagak mau. Nanya. Sampingnya itu. Itu khutbah tuh tinggi. Jadi itu lebih bagus khutbah. Tinggi tempatnya. Tinggi. Makanya ada kalimat idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Apabila naik khotibnya di atas mimbar. Kalau udah ngomong naik itu mesti tinggi khotibnya. Ini mau pakai podium. Karena podium ya. Segitu-gitu juga kagak naik. 2 kali juga kasih batu bata 2. Begitu. Khutbah tuh agak tinggi, berkelihatan. Sunat. Udah berapa tuh? 3, 4. Sunat khotib tuh kelihatan dari ujung pala sampai ujung kaki. Khutbahnya tuh kelihatan dari ujung pala sampai ujung kaki. Sunat. Makanya pakai mimbar. Jangan pakai podium. Kalau pakai podium itu agama lain biasanya. Begitu. Karena agama lain itu kiai itu wakil Tuhan. Jadi kalau gemeter ngadepin ciptaan Tuhan. Enggak haji. Kan dia wakil Tuhan. Begitu. Maka kemudian ketika diri dia jadi pimpinan. Begitu. Di agama lain tuh. Jadi kalau dia gemeter ada yang megangin. Kakinya kan nggak kelihatan. Kan pakai podium. Kan ketutup kalau pakai podium. Kakinya gemeter, goyang-goyang. Kan yang megangin. Begitu. Jangan pakai podium. Dia khutbah mah, mimbar. Naik, tinggi. Jadi kelihatan semua. Itu sunat. Karena itu lebih mengena pada khutbah. Jadi yang tinggi. Tapi ini semuanya sunat. Yang tinggi. Kemudian sunat khutbah yang keberapa tuh? 5. Khotib tuh tangan kirinya pegang tongkat. Tangan kiri. Sunat. Tangan kirinya pegang tongkat. Tangan yang megang. Sunat tuh pegang tongkat. Begitu tangan kiri. Begitu. Jangan tongkatnya ditaruh di pundak. Alhamdulillah. Ini nih tongkatnya. Nyender aja di tongkat. Jangan. Dipegang. Sunat. Maksudnya biar nggak gerak-gerak nih khotib. Tangan kanannya terserah. Dia mau megang mimbar. Silakan. Gitu. Tangannya nih. Sunat. Supaya apa ini megang tongkat? Bukan zaman dulu perang. Jadi kudu pakai pedang. Bukan karena begitu. Biar diem. Sunat ini. Jangan gerak-gerak. Jadi makruh. Kalau tangannya begini-begini. Saudara-saudara makruh. Ngurangi ganjaran khutbahnya. Kalau tangannya gerak-gerak. Makanya pegang tek. Kalau nggak kanannya. Pegang tek. Kirinya pegang tongkat begitu. Pegang tek. Gitu. Nggak mungkin kalau pegang tek tangannya goyang-goyang. Saudara-saudara lepas. Apa itu terusannya ya? Gitu. Terusannya itu. Mana kena kipas lagi kemana-mana. Repot. Begitu. Jadi pegang pakai tek. Begitu. Dan khutbahnya. Jadi tangan kanannya pegang tiang mimbar. Tangan kirinya pegang tongkat. Kalau enggak ya pegang perut kayak pegang apa kayak dah. Pegang tek biar aman. Jadi maksudnya biar gak gerak-gerak tangan nih. Jangan. Begitu. Jangan gerak-gerak. Karena makruh kalau tangannya begini-begini. Makruh. Ngurangi ganjaran. Ini bukan pidato. Ntar pidato mau.
Kalau mau ngomong sudah sambil ini makro, jangan. Ini khutbah masalahnya. Jangan sampai begini-begini. Begitu. Khutbah sunat dengan tongkat. Tangan kanannya megang mimbar. Sunat lagi khutbahnya singkat, padat. Khutbahnya tuh singkat, padat. Kata Nabi, inna tula qiyamir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya lama dia punya solat, sebentar dia punya khutbah, itu tanda paham sama agama. Jadi kalau khutbah jangan lama-lama. Nabi itu mengerti. Karena Nabi sangat tahu orang di akhir zaman. Kayak kita Indonesia, Jumat nggak libur. Kerja dia. Khutbah jangan lama-lama. Itu mau khotib terakhir, udah 5 masih terakhir aja. Dari tadi terakhir lagi. Tadi udah saya denger terakhir. Ini terakhir lagi. Ini kapan terakhirnya? Dari tadi terakhir mulu. Khutbahnya sebentar. Maka pakai tag itu untuk mengatur waktu. Pakai tag itu. Nyelamatin. Saya dulu khutbah tuh pakai tag. Nolongin. Muallim Sabiadami itu ngajarin pakai tag untuk nolongin. Biar nggak panjang-panjang. Latihan dulu. 15 menit, jangan lebih. Begitu. Makanya masjid itu tolong dikasih jam. Di depan khotib kan ada tiang. Kasih jam. Begitu. Supaya khotib tuh tahu. Udah lama dia khutbah tuh. Dari naik udah lihat jam. Jam berapa dia mulai. Jangan lama-lama. Itu masjid sebelah udah sholat dia masih terakhir aja. Begitu. Itu yang ada nih jamaah nih yang tadinya sehat jadi sakit. Pada batuk. Terakhir udah sholat. Gitu. Jangan. Yang sebentar. Maka khutbahnya jangan diterjemah alhamdulillah, sholawatnya, wasiat takwanya. Jangan. Nggak usah diterjemah. Yang itu mah. Karena manjangin. Pertama-tama kami panjang. Kan udah tadi alhamdulillah itu tadi. Udah cukup di sono aja. Gitu. Udah cukup di sono aja. Selanjutnya sholat salam. Udah tadi. Tadi tuh Allahumma sholli wa sallim udah itu. Selanjutnya Al-Fakir, kita tahu khotib nama Al-Fakir. Gitu. Nih khotib ini namanya Al-Fakir. Nanti dengerin aja nih. Selanjutnya Al-Fakir bersiat berdiri. Nggak usah. Langsung aja materi. Kan udah tadi ittaqullah. Udah langsung aja mau ngomongin apa. Saudara-saudara sekalian rukun iman ada 6. Ya udah langsung aja kayak begitu. Mau ngomong apa? Dia. Jadi nggak usah kayak begitu. Panjang. Untuk memperpendek. Khutbah itu makin cepat makin bagus. Khutbah itu. Makanya teman kita di beberapa masjid yang berbahasa Arab. Ada yang ngadu sama saya. Itu masjid tuh di daerah situ tuh di Bintaro tuh. Itu bahasa Arab mulu bagaimana itu? Dia ngomel-ngomel aja, saya jawab, ente saban Jumat di situ. Iya sih cepat begitu katanya. Makanya jangan ngomel. Udah bagus itu. Cepet. Begitu. Iya bentar. Begitu. Gitu. Nah, khutbah ini jangan lama-lama. Kita menjaga yang kerja. Itu diizinin untuk sholat aja sama bosnya itu udah bagus. Dia kudu makan. Kasihan dia. Khutbah tuh jangan lama-lama. Ntar kalau mau lama habis sholat Jumat ceramah lagi. Mau habis asar kayak. Enggak apa-apa kalau masih kurang mah. Kayaknya mic-nya bagus. Nih udah ntar habis sholat Jumat aja. Nih khutbah nih bentar aja. Jangan lama-lama kalau khutbah. Kalau dirasa sudah lama tutup. Jangan lama-lama jangan lama-lama. Khutbah mah sebentar aja. Poinnya aja apa yang mau disampaikan. Poinnya aja. Kalau mau diterjemah, poinnya aja. Poin yang disampaikan. Langsung aja mau ngomong apa dia. Mau diomongin. Satu di antara pesan Nabi. Ya udah apa yang pesan Nabi? Sampaikan. Dah.
Yang penting masuk. Begitu khutbah. Dan sebaiknya kalau khutbah itu, mohon maaf, ndak usah ngomong politik, ini, ndak usah. Kalau khutbah, kenapa? Ini masyarakat kita ini disuruh ngaji susah banget. Disuruh ngaji tuh nggak mau, susah. Kalau masih ngaji. Tapi kalau tahlilan aja, apalagi malam ketiga, rame banget. Begitu. Gitu. Bener nggak? Oh iya. Gitu. Kalau ngaji susah orang kita nih. Artinya ajang khotib kasih nasihat. Karena dia nggak mau ngaji kebanyakan orang ini. Biar dia ngaji di situ. Kalau itu mah suka nggak suka dia kudu ada di situ. Mau ditutupin kayak kupingnya, speakernya nyaring ini. Biar ajang nasihat aja. Ajang. Entar kita ngomongin. Bukan berarti anti politik, bukan. Ini orang disuruh ngaji susah. Sampein materi-materi biar orang tuh mau duduk. Karena kalau suruh ngaji nggak mau. Kalau sholat Jumat, biar kata dia kagak doyan ngaji, dia bakal sholat Jumat. Disitulah ngaji seminggu sekali. Begitu. Maka ambillah nasihat yang bisa mengena kepada masyarakat. Ini penting. Penting. Batasi begitu. Batasi. Supaya karena waktu ini mepet. Biar gampang 15 menit dah. Di kantor suka ada jamnya tuh. Maksimal 15 menit. Gitu. Ada tulisannya. Sampai ditulis begitu. Nabi belum ditulis tuh udah ngajarin. Khutbah jangan lama-lama. Ntar aja. Lama-lama juga amplopnya udah dilem. Bener nggak? Bagus. Bener nggak? Lah kan udah dari pagi. Iya kan? Iya ngapain ente panjang-panjang. Tapi bukan karena amplopnya dilem apa dilem. Nabi yang nyuruh. Kalau khutbah jangan lama-lama. Kalau khutbah yang singkat aja. Singkat padat. Muqtadul hal, muqtadul maqam. Itu begitu. Biar enak khutbah itu. Jangan panjang-panjang, jangan. 15 menit, begitu. Gitu khutbah. Paling lama 20 dah. Buat sholat, jadi biar cukup. Kasihan tuh jamaah tuh. Kecuali jamaahnya orang kampung situ semuanya. Enggak kerja. Kayak di perkampungan. Itu mau bilang aja. Hei jamaah, saya mau khutbah ini 2 jam. Kita sholat Jumat jam 2. Bagaimana? Setuju? Ya udah. Khutbah yang lama aja. Kalau begitu. Tapi kalau model muka begini nggak bakalan setuju ini. Orang model begini nih. Bener nggak? Begitu. Khutbah itu yang singkat padat. Jangan panjang-panjang khutbah. Jangan panjang-panjang. Sunat. Mana lagi sunat khutbah? Saat duduk tuh si khotib tuh baca kulhu. Sunat saat duduk tuh baca kulhu khotib tuh. Sunat baca kulhu. Kita orang baca doa. Jamaah tuh doa. Minta apa saja. Waktu duduk tuh. Minta apa saja. Saya banyak ajarin itu dibagi-bagi. Minta rejeki. Karena paling manjurnya. Minta amal dari Jumat saat khotib lagi khutbah. Ngomong aja. Udah gak usah pakai tedeng ngaling-ngaling. Udah transparan aja sama Allah mah. Gak usah pakai diputer-puter langsung aja. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Nggak apa-apa. Begitu. Cuma jangan terlalu kencang kata yang sampingnya. Kenapa nih orang? Begitu. Itu saya ajarin tuh doa Allah marzuqni salahal qalbi wal jasad. Warizqan halalan wasian fil balad. Bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Ya Allah, karuniakan kepada kami sehat hati, sehat jiwa, sehat badan. Rezeki yang luas. Di negeri sendiri aja, jangan jadi TKI. Di negeri sendiri aja. Enak di negeri sendiri.
Orang asing aja pengen kemari mulu. Orang Cina. Kan berarti enak negeri kita. Bener nggak? Ngapain kita ke negeri asing? Orang aja ke sini banyak dari mana-mana. Di negeri sendiri. Di antara keluarga, anak dan istri. Jadi enak. Makan bisa bareng. Begitu tuh. Jangan sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala. Dengan keagungan surat kulhu. Begitu. Begitu. Minta. Pokoknya Jumat jangan gak minta. Saya kalau kering kerontang tuh minta hujan. Itu manjur banget. Hujan. Coba aja dites. Jumat minta. Itu paling manjur. Jumat nggak ada lagi. Waktu khotib dulu ada khutbah. Itu manjur banget minta. Sama Allah. Minta apa aja. Paling manjur. Gitu. Makanya jangan sampai tidur. Khutbah tuh. Itu menyalahin aja. Gua salah ini sholat Jumat. Ini salah masjid. Emang apa? Masa khutbah sekali? Bukan sekali lu tidur. Khutbah udah 2 kali ini. Dikata khutbah sekali. Begitu. Sunat tuh. Sunat. Begitu. Doa. Baca kulhu kalau khutib. Baca kulhu duduk tuh. Baca kulhu. Itu baca solawat biarin. Itu pengurus masjid baca solawat. Emang dia yang diminta solawat juga. Kan minta solawat ya kan. Ya ada solawat aja. Terus solawat mau kapan aja bisa, kita minta duit aja. Minta rezeki, minta keturunan, anak lagi ujian, minta ini. Minta aja saat itu. Apa aja, manjur banget. Sunnah tuh, khutbah tuh, sunnah. Mana lagi sunnah khutbah? Khotib waktu doa, sunat tidak ngangkat tangan. Waktu doa tuh. Kecuali jamaah, sunat angkat tangan. Jamaah. Begitu. Khotib enggak ada ngangkat tangan. Jangan Allahumma ghafir tangan diangkat. Sayyidina Anas bin Malik ngamuk. Kalau kita bisa dikata ini orang ngajar nih. Kalau sahabat berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ada khotib. Allahumma ghafir tangannya diangkat. Anas bin Malik dari duduk langsung diri. Ra'aitu Rasulullah SAW la yarfa'u ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi inda doa. Gua nih seumur-umur sama Rasulullah belum pernah Rasulullah ngangkat tangan kalau doa. Maksudnya lagi khutbah. Ada yang kagak ngerti juga mah di sini. Setiap doa kagak angkat tangan juga. Anas bilang kagak angkat tangan. Bukan lagi khutbah nih Anas nih. Ada khotib khutbah ngangkat tangan diomelin seumur-umur. Gua belum pernah lihat Rasulullah ngangkat tangan kalau khutbah. Kalau khutbah enggak ngangkat tangan. Khutbah enggak ngangkat tangan. Ntar ngangkat tangan udah salam. Sholat. Kalau makmum baru ngangkat tangan. Dari mulai kapan? Dari mulai sholawat. Ngangkat tangannya makmum tuh. Habis inna Allah malaikatu sonna biuladam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim itu doa. Dimulai dari situ tuh. Amin. Udah mulai ngangkat tangan amin. Allahumma sholli wardallahumma amin. Itu mah kagak. Allah maghfir baru amin. Itu sholawat itu doa. Amin aja. Itu mah enggak amin. Begitu. Aminnya di Allah maghfir. Itu dari Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Wardallahumma anil arbat. Itu doa semuanya. Kalau dia ngerti, ya Allah, berilah rahmatmu kepada Muhammad. Kan doa. Amin. Wardallahumma ya Allah berikan ridhomu kepada para sahabat. Yang 4 khususnya tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan seluruh sahabat Nabi, Muhajir, Ansor. Doa. Amin. Baru Allah maghfir. Itu bukan doa dari situ, dari awal ini nih. Doa. Itu mah doanya Allah maghfir aja baru amin. Dari tadi. Dia dari tadi. Dari Allahumma sholli. Udah ngangkat tangan amin. Amin. Begitu. Karena ajaran ini udah mati. Kalau kita mulai dikata gila kita. Gitu. Dari situ. Dari mulai sholawat tuh. Baca wardallahumma. Baru Allah maghfir. Begitu. Jangan di Allah maghfir doanya. Dari sholawat itu udah doa. Angkat tangan. Amin. Sunnah. Sunnah. Nih, khutbah. Begitu. Sunnah.
Ini diantara sunat-sunat khutbah. Ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Begitu. Kemudian itu, ya sunat daripada khutbah itu, setelah selesai khutbah turun cepat-cepat si khotibnya turun, jangan lama-lama di mimbarnya, jangan. Ya biasa turunnya kaki kiri, turun, iya kayak turun dari bus, itu sunat khutbah tuh, begitu sunat. Ini sunat khutbah. Begitu. Bagaimana dengan muraqi? Itu bid'ah hasanah. Biasanya muraqi itu innallaha dulu baru adzan. Biasanya ada juga yang baca hadis sesudah adzannya tuh. Gitu ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u jami'an rahimakumullah. Bagus. Habis itu khutbah dah. Kadang nggak pakai begitu juga, nggak apa-apa juga. Boleh begitu ada. Ngingetin, suruh dengerin khutbah. Begitu dengerin khutbah. Makanya masjid tuh kalau khutbah speaker dalamnya tuh yang bagus. Jangan sampai keluar mau 5 kilo. Begitu nyaring. Speaker dalamnya ini ancur-ancuran. Begitu. Akhirnya bininya yang paham. Subhanallah bang. Khotib itu siapa itu tadi? Bagus itu nasihat. Tuh lu so Jumat apa kagak? Speakernya ampun banget mah. Speaker yang disalahin. Padahal dia tidur. Begitu. Makanya speaker dalam tuh yang bagus. Begitu. Jangan sampai kalah sama dangdutan. Saya belum pernah lihat tuh orang di dangdutan tuh pada tidur. Gitu. Ada yang tidur enggak? Enggak, speakernya bagus. Ini masjid speakernya prepek. Yang bagus yang dalam. Yang dalam tuh. Yang bagus. Jadi orang mau merem aja susah. Karena nyaring. Begitu. Gitu. Mau merem. Begitu. Susah. Gitu. Kenapa khutbah jangan lama-lama? Jadi pas udah mau ngantuk selesai. Kan gak jadi. Begitu. Ini khutbah nih. Sunat. Khutbah. Sunat. Ya kalau namanya sunat, kalau kebetulan pakai mimbar ya sih nggak apa-apa. Begitu pakai mimbar, pakai podium ya udah, nggak usah. Tapi kalau kita jadi pengurus, tadinya podium ganti dah pakai mimbar, yang bagus pakai mimbar cakep, biar diri dia khotibnya, biar diri. Jadi kelihatan tuh jamaah tuh semuanya kelihatan. Karena itu sunat. Kalau Rasulullah SAW lain. Padahal Nabi tuh, ini duduk di bawah. Nabi mau tinggi sendiri. Nabi mau. Ini jalan nih. Nabi tuh orang yang gak tinggi. Dan gak pendek, semampai. Tapi, kalau jalan sama orang jangkung, Nabi paling jangkungnya. Nabi tuh, begitu. Jalan sama orang tinggi. Kitfahu qad alata qauman idha jalasu. Jadi 2 pundak Nabi tuh tinggi. Kalau duduk sama orang-orang. Ini orang tinggi, Nabi tinggi. Jadi Nabi mau nggak ada yang nanya. Mana Nabinya? Nggak ada. Karena tinggi. Mohon maaf laksana kayak gini nih. Jadi kelihatan semua orang. Berapa ratusan ribu orang. Nggak ada orang nyari Nabi. Semuanya lihat Nabi. Gitu. Padahal Nabi nggak tinggi. Jangan nama yang tinggi, paling tingginya. Jadi nggak orang. Mana Nabinya? Itu ketutupan pendek banget. Nggak ada. Nggak ada orang begitu. Nabi itu begitu. Kitfau qad alata qauman idza jalasu. Itu keistimewaan Nabi. Walaupun Nabi enggak jangkung, laisa bit tawil wala bil qasir. Enggak jangkung banget, enggak pendek. Tapi kalau jalan sama orang jangkung, Nabi paling jangkungnya. Lain. Jadi selalu tidak ada orang bertanya mana nabinya. Enggak ada.
Itu begitu. Maka ngaji begitu. Jadi ngaji, mohon maaf, dengan kayak begini nih ngaji tinggi, itu orang akan semangat ngaji. Karena kelihatan. Kalau di bawah nggak kelihatan. Itu guru lihat kitab aja tuh. Muridnya pada tidur semuanya. Kalau ini nggak bisa tuh tidur. Yang ngantuk bakal kelihatan dari sini. Itu begitu. Ya habis ngaji kita di bawah. Jangan sampai majelis ilmu tuh kalah sama majelis dangdutan. Dangdutan aja dulu. Tinggi. Dangdutan. Masa dia nyontok kita. Kitanya lari yang jelek. Kasih yang tinggi. Ngaji itu. Gitu. Di Mesir tuh ngaji tinggi semuanya. Tinggi. Nah, ada nggak tinggi. Di sekolahnya begitu. Begitu. Boleh duduk, boleh. Tapi kasih yang tinggi. Untuk kelihatan. Itu penting. Ini diantara sunat khutbah. Kalau si khotibnya sunat baca syahadat. Tadi itu waktu khutbahnya tuh jangan tinggal syahadat. Jadi kalau khutbah nggak pakai syahadat, maka kurang sempurna. Walaupun bukan rukun syahadat tuh. Bukan Jadi abis alhamdulillah tuh selipin syahadat. Sebelum sholawat. Jangan enggak. Sunnat. Jadi membaca syahadat antara sholawat sama atau antara alhamdulillah sama sholawat. Kasih syahadat dulu dalam khutbah. Dalam khutbah. Itu begitu. Dalam khutbah. Kayak begitu. Sunnat. Nah, begitu. Kalau di dalam khutbah Id, si murokinya tuh baca dulu tuh doa. Karena habis sholat Id belum doa. Habis sholat Id tuh belum doa. Karena khotib udah bakal naik mimbar. Sehingga doa dulu. Baca ya qaiman tuh. Ya qaiman bisodil khotib al mimbar rahimakumullah. Jangan diterjemah. Biarin. Kalau diterjemah takut bubar. Mananya ya qaiman tuh wahai jamaah yang udah sholat Jumat mau pulang duluan gak mau dengerin khutbah. Enggak apa-apa. Ente dapet rahmat muanya. Enggak apa-apa. Jangan diterjemah enggak apa-apa. Pengurus masjid marah-marah. Kotak belum jalan. Kotak bener enggak? Begitu. Jangan. Ya qaiman biarin bahasa Arab. Ya qaiman tuh. Habis itu doa. Doa habis biasanya orang baca Allahumma qul Islam wal muslimin. Doa apa ini? Doa tadi sholat tuh belum doa. Sebelum khutbah. Makanya si murokinya ngadep jamaah, ngadep timur gitu, ngebelakangi kiblat. Itu sunat sebelum khutbah. Karena dia tadi sholat belum doa. Doanya nanti di situ. Biar orang nanti bakal pagi. Itu begitu mananya. Itu sunat. Begitu. Itulah di antara sunat-sunat khutbah. Begitu. Itu sunat. Nah, habis itu kita ngomongin syarat khutbah. Syarat-syarat. Nah, syarat-syarat nanti saja. Syarat-syarat mah. Kita ngomongin sunat aja. Sunat khutbah. Ntar kita ngomongin syarat-syarat. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa silakan. Allah alam. Ya baik, Pak Rizal, gimana? Waalaikumsalam. Jadi COVID itu DKM itu memaksakan si COVID itu harus punya gelar gitu. Kadang-kadang udah cantumin aja gelarnya gitu misalnya SHI. Kadang-kadang memaksakan juga LC lulusan COVID. Oh iya, bisa jadi lulusan Ciledug juga bisa. Sama MA Iya. Iya. Nah itu hukumnya gimana kalau padahal dia nggak bergelar terus kemudian diminta DKM karena nanti besok-besoknya nggak dipanggil lagi gitu. Iya. Emang kadang repot begitu. Orang Indonesia ini memang demen merek, Pak. Demen merek. Jadi demen merek. Enggak apa-apa, biarin aja. Kalau mau dikasih, kasih aja gelarnya. Kalau bisa ditulis hajinya 7 kali. Dikasih aja ha. Karena 7 hajinya. 7. Kasih, tulis hajinya 7. Enggak apa-apa, kasih aja.
Enggak apa-apa. Gelarin aja MM aja kalau orang nggak ada. Kalau nggak ada gelaran kasih aja MM. Jadi apa? Memang muslim. Ini yang khotib ini. Jadi enggak apa-apa. Kasih aja. Begitu. Apa? Oh muslim asli. Baik. MA aja muslim asli enggak apa-apa. Begitu. Gitu. Iya muslim asli. Enggak apa-apa. Ini emang ada orang kayak begitu Pak. Ada orang kayak begitu. Jadi dia tidak paham. Tidak paham. Gitu, tidak paham gitu. Padahal RI 2 juga pakai gelar nggak apa-apa. Begitu, iya, nggak malu juga, gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu yang kayak begitu, nggak perlu. Tapi memang seperti demikian Pak Rizal, seperti demikian. Kita zaman akhir emang merek itu dipandang penting. Kalau air di gelas nih Pak Rizal nggak ada mereknya nggak laku. Kalau dikasih merek mah ada harganya. Begitu Pak Rizal. Jadi dia kasih aja merek nggak apa-apa. Kasih aja nggak apa-apa. Biar girangin nggak apa-apa. Kasih aja nggak apa-apa. Biarin aja. Ya ada kayak begitu adat kita orang. Adat kita. Padahal kalau mau diceritakan bisa saja khotib yang nggak ada gelar itu gelarnya paling tinggi. Gitu. Dalam Islam itu gelar yang paling tinggi itu sanad Pak. Sanad. Mata rantai. Mata rantai keguruan. Mata rantai keguruan. Dia dari mana dia belajar? Gurunya. Islam itu sangat dijaga. Mata rantai keguruan. Namanya sanad. Dari siapa dia punya guru? Gurunya dari siapa? Itu pasti bakal berujung kepada Rasulullah. Dan itu yang disebut gelar yang sesungguhnya. Cuman di kita enggak. Di kita ini. Jadi di kita ini demen merek. Kalau di depan aja enggak, skill yang didepankan. Skill. Kalau di kita merek. Merek gitu. Kasihan emang. Yang pintar tapi nggak ada mereknya, kasih aja mereknya mau Pak Rizal dah. MM muslim begitu, kayak begitu nggak apa-apa. Muslim asli nggak apa-apa, kasih aja yang kayak begitu. Karena jujur aja dia tidak ngerti begitu, tidak mengerti tentang aturan yang ada begitu. Jadi di masjid mah begitu banyak kaku, di luar nggak kaku nggak apa-apa. Begitu. Jadi artis aja nggak merek, nggak jadi aja jadi pimpinan bisa. Tapi begitulah kehidupan kita. Nggak apa-apa, bagus lah. Yang ada gelar-gelar bagus juga, nggak apa-apa. Gitu. Tapi juga orang nggak ada gelarnya bukan berarti dia nggak hebat. Bisa aja dia hebat, lebih tinggi daripada yang ada gelar. Gelar kan tanda selesai sekolah aja. Gelar tanda selesai sekolah. Begitu, bukan tanda pintar, bukan. Enggak tanda pintar. Banyak yang gelarnya banyak juga, enggak bisa juga Pak, banyak. Karena bukan digelar di ilmunya aja. Kalau kita Pak Rizal jadi pimpinan enggak usah. Gitu, dilihat aja khutbahnya, biar gelarnya banyak. Sampai kayak kereta gitu panjangnya. Kalau nggak bisa khutbah, mau rukunnya khutbah nggak ada, jangan pakai. Begitu, karena ini rukun ini yang paling penting. Justru inilah yang disebut gelar. HRD-nya terus ada. Interview dulu lah kalau mau khutbah. Biar dia punya gelar banyak juga. Rukun khutbah ada berapa, sunnah khutbah ada berapa, makruh khutbah. Jangan-jangan yang ada gelar juga nggak bisa pada bagian itu. Jangan-jangan kan begitu Pak. Jadi ini yang kemudian dirombak pola pikir pimpinan kita. Ini bab sholat ini. Uturnya bukan masa digelarnya, gelar sholatnya dia ngerti ini untuk Jumat ini. Begitu, jangan sampai gelarnya banyak, khutbahnya tangannya begini lama banget. Begitu, sampai digebak-gebak tuh podium. Oh, begitu, mau ngapain? Enggak kayak begitu. Entar, begitu lama banget sampai jadi batuk-batuk ya kan? Begitu, yang hadir juga. Gimana Mas? Apanya? Oh konslet, iya konslet. Itu kayak begitu. Jadi artinya kalau memang kasus kayak begitu, Pak Rizal aja kasih gelar aja dia. MM aja, memang muslim. Begitu. Yang muslim gitu, nggak apa-apa begitu. Kasih aja dah.
merek-merek apa kayak boleh aja begitu, nggak apa-apa begitu, yang kayak begitu. Wallahu a'lam, bisa aja dijalin. Iya baik. Misalnya kayak apakah dapat disalahkan atau berdosa pengurus masjid yang gara-gara khotibnya berhalangan hadir, terus sholat Jumatnya nggak ada khotibnya kayak pernah saya sholat Jumat di satu tempat karena khotib nggak hadir, dia nengok-nengok belakang ke pengurus, akhirnya dia maju ke atas, kita pikir dia mau yang rukun-rukunnya aja kali, nggak tahu di atas dia ngomong karena khotib tidak datang jadi kita langsung sholat aja, kita gitu ngomong kayak Iya. Jadi kalau kejadian kayak begitu bukan di dalam satu obrolan di warung kopi begitu, maka kalau kita ngerti yang tadi itu kita maju aja, Pak saya khotbah nggak apa-apa, nggak perlu bayar supaya benar, karena nggak sah sholat itu kalau nggak ada khutbahnya asalan aja, rukunnya nggak ada, nggak jadi gitu. Rukun ini nggak ada, ini aja yang pokok. Mau kita bilang tuh yang pokok-pokok dulu tuh, tadi saya contohin diri tuh kan contoh yang pokok. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan pendek aja kayak begitu, nggak kesedih-sedih, nggak usah. Kalau pendek mah begitu, bukan berarti nggak boleh, biar saking pendeknya. Ittaqullah, udah baca surat yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Qulhuwallahu ahad, kan jadi sayat, ya kan, jadi udah duduk. Ingetin nih 4, ingetin tuh. Takut kejadian kayak begitu lagi. Khutbah pertama kudu ada alhamdu. Kedua sholawat. 3 wasiat takwa. 4 baca ayat Quran. Duduk, diri lagi alhamdu, sholawat, wasiat takwa, doa. Begitu, doa. Udah aja doanya Rabbik fili walidayya walil muslim muslimat. Emang bisanya begitu. Begitu. Gitu. Banyak anak-anak majelis tuh jadi security, disuruh ngimamin. Kata dia seumur umur gue belum pernah ngimamin. Akhirnya gue baca doa, ingat doa ratib. Gue baca doa itu aja. Enggak apa-apa, itu juga bagus. Doa ratib Allahumma inna nastaghfiruka, bagus. Artinya bagus. Saya baca doa ratib aja. Orang pada amin juga. Gitu. Kata dia kan enggak apa-apa. Bagus, yang penting gak ada temen ente di doratib nih, gitu. Kan begitu. Enggak sah kalau sampai enggak begitu, itu salah. Nah itulah kemudian DKM itu enggak rapi tuh kalau sampai begitu. Bukan sekedar DKM-nya yang dosa, semua yang hadir dosa. Kudu ada yang khutbah, enggak bisa. Muslim kudu khutbah, dan kita kudu ngerti. Salah satu kita perhatiin tuh khutbah tuh, ada sebut enggak. Kalau wasiat takwanya nggak ada, kita ingetin, tip belum wasiat takwa. Jadi kalau belum yang tadi itu, jadi duduk nih sebelum duduk, diri aja lagi, cuma cukup kok ittaqullah gitu. Nah duduk lagi, kurang atu doang tadi, gitu udah. Yang penting duduk, itu kudu begitu. Kalau sampai saya pikir, saya mohon maaf belum pernah ngalamin, tapi saya suka buat contoh begitu. Berhubung khotibnya nggak ada. Jadi sholat Jumat kita bubarin. Kalau itu kan kagak ya. Itu sholat dohor aja, sholat Jumat aja langsung gitu ya. Iya tuh ngalamin. Padahal kita belum pernah saya ngalamin. Tapi rangkaan dalam obrolan ada buat candaan. Nggak sah, nggak boleh. Karena syarat sholat Jumat itu kudu khutbah dulu dan khutbahnya sah. Sempurna rukun dan syaratnya. Ini baru rukun, syaratnya belum. Ntar ada syaratnya. Pertemuan mendatang. Jadi nggak bisa kalau nggak ada khutbah. Nggak bisa. Kecuali Id masih bisa. Id nggak ada khutbahnya. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau Id, kalau sholat Jumat nggak bisa. Harga mati. itu kalau dia di atas ngomong begitu, kita angkat tangan, jamaah ada hadir angkat tangan. Sudah saya aja yang Iya betul gitu. Wajib. Wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib tolongin. 1 nolongin juga pengurus masjid, 2 nolongin agama. Jangan sampai kita ibadah salah-salah. Maju aja. Begitu, maju aja. Kalau nggak ada yang khutbah, maju aja. Kalau yang nggak ada yang khutbah, maju aja. Jangan enggak. Maju aja. Kalau nggak ada yang khutbah, kita maju. Makanya mohon maaf, ngaji tuh
Yang pendek-pendek mau nasihat kudu bisa dah. Yang pendek mau jadi modal apa kek begitu. Saudara-saudara rukun Islam ada 5. Kan masa rukun Islam kagak bisa begitu. 1 saudara syahadat kan begitu. 2 sholat. 3 lihat zakat. 4 puasa. 5 pergi haji. Udah sekian khutbah saya yang singkat ini. Udah duduk kan jadi. Iya, enggak. Kenapa? Lah enggak apa-apa. Lah iya gimana gira kata Otto. Lah iya. Dikit mau kudu bisa dikit. Dikit mau kudu bisa. Jangan enggak. Ini kayak ente pada nih. Saya berpesan betul. Latihan. Tahlilan mau kudu bisa tahlilan. Kudu bisa mimpin tahlil mau kudu bisa. Jangan sampai enggak orang laki. Sekarang enak tinggal di rawa belong. Banyak yang alim-alim. Kan suatu saat bisa aja kita digusur. Ada 2. Digusur tuh. Digusur beneran apa pemerintah? Atau kegusur sendiri gara-gara kena game online. Ya kan? Jual. Pindah. Daerah yang gak ada agama. Dipandang kita dari rawa belong. Nih ngerti. Kan kita nggak ngerti. Repot. Begitu. Kita ingat di samping rumah kita Allah mainkan durenan, wa kokosan, wa rambutan. Orang amin aja itu nama buah-buahan. Begitu. Dia kagak ngerti. Kudu bisa, beneran kudu bisa. Kudu bisa. Jangan enggak. Kudu hafal dah. Jangan saudara takut kalau hafal gua kagak mimpin tahlil. Enggak apa-apa. Buat sendiri ziarah bisa. Kudu bisa. Jangan sampai enggak bisa. Jangan sampai nggak bisa. Talqin segala macam. Manfaat ilmu itu manfaat. Jadi ada aja kalau kita udah bisa tuh kena suruh. Saya punya pengalaman dalam hidup. Karena kita orang tuh nurut aja sama kiai. Talqin suruh diapalin. Saya dari SD hafal talqin. Dari SD itu talqin tuh. Apa la ilaha syarika lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajrakum. Hafal. Gitu ya titik-titik bintik-titik kutul ahdallazi khalaq. Itu dari dulu. Tapi manfaat. Satu hari saya di Serang Kota. Kuburannya jauh. Di kebon. Gitu. Kuburannya bukan kebon sendiri. Mending kebon sendirinya dekat. Mau jauh. Bisa 3-4 kilo. Kuburan itu jauh banget. Beneran di tengah hutan. Kuburan. Kebon-kebon jalan setapak itu. Kuburan. Malam. Kubur juga dia malam. Petromaknya mati. Beneran. Ya Allah. Gitu. Kalau ada ingat. Itu mohon maaf kalau bahasa kasarnya. Dibayar mahal. Itu ngaji Quran di kuburan. Itu wajar ya mau tengah hutan. Beneran itu. Jadi itu Petromak tuh mati. Ya Allah matinya. Orang banyak tafsirnya. Ada karena memedi begitu. Pokoknya Petromak mati. Kata itu ustadznya itu. Dan gak usah talqin. Sunat ini begitu. Lah kita maju. Gak apa-apa Pak Ustadz saya aja talqin. Talqin. Kan lumayan begitu. Artinya kita bisa talqin. Orang girang keluarganya mayit. Apa? Gelap. Gelap orang Petromaknya mati. Gelap banget. Hutan yang hutan. Beneran bukan hutan sembarang hutan. Hutan bener kebun itu. Begitu. Hutan. Gelap setengah mati. Gelap. Gitu. Artinya manfaat tiba tuh. Jadi yang dulu kita hafalin itu kepake juga ujungnya gitu. Jadi kepakainya langsung tes. Petromak mati. Itu orang sepakat. Gak usah ditalkinin. Nggak kelihatan masalahnya. Susah. Nggak kelihatan. Gas belum ada. Masih pakai bedul korek tuh. Gitu. Udah repot orang. Akhirnya nggak mau ditalkinin. Saya pernah ngalamin. Gitu. Saya usul. Dah saya aja yang nalkinin. Talkin. Girang keluarganya. Sama jadi saudara. Keluarga si mayatnya itu. Girang. Apalagi kalau udah ngaji kuburan. Aduh ampun banget. Ngaji kuburan. Gitu. Udah angin gede banget kayak apa itu. Hutan.
Mana jalan setapak doang, kagak ada yang nemenin lagi. Ya Allah ya Rasulullah, udah ditebang pohon roboh kalau ngatain, udah kayak apa itu. Kagak dah gitu, cuma karena kita murid, kata guru, ya kita nurut aja sama guru. Udah ketemu macam-macam dah. Gitu yang disebut memedi ada juga, bener ada. Kayak begitu. Tapi alhamdulillah begitu maksud kita kudu bisa. Apa aja kudu bisa. Orang laki itu jauh langkahnya. Jauh langkahnya, orang laki. Di Jakarta aja sebagai dongeng, Kiai Jurjani itu, yang diantara wasiatnya itu, gitu, ilmu falak sama faraid itu lo bawa, kepakai juga tuh ngaji ketemu sedatang kalau macam itu ngaji falak, yang tuh Musri Hendi Allah yarham, itu falak, ngaji falak, jadi kepakai juga ilmu itu. Jadi ilmu apa aja dah, orang laki mah kudu bisa, jangan nggak bisa. Kalau kita ini kurang, kalau di Serang itu adatnya kalau baca rawi nggak boleh yang baca rawi pegang buku, nggak boleh. Ditertawakan. Nggak boleh yang mimpin baca rawi itu pegang buku. Ya semuanya nggak boleh pegang buku. Alhamdulillah di qad aujada, nggak ada bukunya. Gitu, nggak boleh pegang buku. Sampai doa-doanya. Kalau yang pegang buku nggak boleh. Semuanya, gue juga bisa begitu. Jadi nggak boleh, harus hafal. Hafal berjanji, hafal ini. Itu di daerah tuh begitu. Di Jakarta ringan, enak. Yasin aja boleh buka. Begitu, Jakarta enak. Kata kita enak, tinggal buka. Jadi kita kudu bisa. Jangan sampai kita ngalamin kayak tadi. Ya, ngalamin. Jadi kalau sampai khotibnya nggak datang, kalau Id mendingan dah. Jumat mah jangan. Kita ngacung. Saya harus khutbah. Ngacung. Khutbah. Kalau bisa mah kepake suatu saat. Beneran. Saya ini dalam hidup nih saya cerita ini, tapi ilmu ini yang saya ceritain. Saya sering dulu di awal-awal itu di tahun 99. Kalau bahasa kita nih, kalau bukan kita santri, ampun banget dah kalau bahasa saya. Lah itu teman kita itu pengurus masjid. Khotib nggak datang tuh, bukan bilangnya pagi. Lah itu jam 12. Kita sholat di samping. Khotibnya nggak ada, naik. Itu naik itu, ya kudu itu ada naik. Coba, kalau kita nggak bisa barang dikit, lah kan kelabakan kita. Kalau bilang dari pagi kan mendingan ngetek gitu kan baca. Kagak. Dan itu bukan sekali dua kali. Gitu. Kalau mungkin yang dikata, ini apa ngetes, apa kagak, begitulah kira-kira. Tapi kita ngalamin. Berkali-kali. Ngalamin. Bukan sekali doang. Itu dibilanginnya itu. Dibilanginnya. Udah adzan. Khotib nggak ada. Ya. Naik. Itu pengurusnya. Naik aja saya. Itu sering banget dulu. Beneran. Di Dukuh tuh. Sering banget. Ngalamin kayak begitu. Kalau bahasa kita ampun banget itu. Kalau kita mana bukan sekali. Jumat besok begitu lagi. Cepat begitu. Masih kita yang kita ceramin yang kemarin lagi. Kan begitu ya kan. Begitu. Ya Allah. Itu kayak begitu. Jadi ala kulli hal nih saya dongeng ini nih. Antum suatu saat bisa ngalamin. Jadi doa arwah kudu bisa. Jangan nggak bisa. Belajar. Perhatiin tuh ada kiai-kiai di Rablong yang mimpin tahlilan. Perhatiin aja. Ntar juga lama-lama bisa. Nggak perlu dihafal. Kita ikuti aja. Ntar juga lama-lama kita bisa. Karena harus bisa. Karena kita, suatu saat kan kita paling tidak buat ziarah ke orang tua kita. Gitu. Harus bisa. Harus bisa. Insya Allah ilmu memanfaat. Manfaat. Begitu. Wallah alam. Gini aja lah.